Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat. Oke, salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua, mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait dengan kapitalisasi narasi ya, yang dilakukan oleh tim 01 ya, terkait dengan debat capres pertama gitu ya. Pada video berikut ini saya akan tampilkan capres nomor 1 Anies Baswedan menjelaskan di beberapa media, di beberapa tempat ya, terkait dengan teori angin gitu ya, terkait dengan teori angin. Dan saya kira penjelasannya cukup bagus ya, sangat akademis dan tidak ada yang salah dalam penjelasan ini. Tetapi menurut saya ada kritikan yang perlu kita lakukan untuk tim 01 ini. Tapi sebelumnya kita coba dengarkan dulu cuplikan video penjelasan capres nomor 1 tentang angin gitu ya. Oke. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman sahabat TV Demokrasi sekalian sudah mendengarkan cuplikan videonya. Jadi ya sekali lagi saya katakan bahwa penjelasan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini sangat bagus, luar biasa ya, dari aspek akademis ya, saya kira ya, tidak ada yang salah dalam penjelasan Pak Anies ini ya. Tetapi menjadi pertanyaan pentingnya adalah bukan itu yang ditunggu oleh masyarakat ya, karena jawaban terkait dengan teori angin ini kan saya kira bukan menjadi tugas dan wewenang Anies Baswedan sebagai seorang calon presiden ya. Teori tentang angin ini saya kira sudah dipelajari di tingkat SD, sudah ada pelajaran tentang itu. Jadi harusnya Anies Baswedan bersama timnya jangan mengkapitalisasi narasi tentang itu, tentang angin. Itu justru merugikan kubu Anies Baswedan sendiri. Tetapi pertanyaan mendasar yang ditunggu oleh masyarakat atau publik adalah pertanyaan Prabowo terkait penggunaan anggaran 80 triliun untuk mengatasi masalah polusi di DKI Jakarta. Ya, jadi itu saya kira pertanyaan yang sangat serius dan memang penting untuk dijelaskan Anies Baswedan atau capres nomor 1 kepada publik, tidak hanya kepada Prabowo Subianto tetapi kepada publik. Karena 80 triliun itu adalah anggaran yang sangat besar, tapi kita ketahui bahwa yang terjadi akhir-akhir ini memang polusi udara di Jakarta itu sangat buruk. Jadi Anies Baswedan itu harus mempertanggungjawabkan kepada publik 80 triliun itu digunakan untuk apa saja dan capaiannya di mana, keberhasilannya di mana, dan ketidakberhasilannya di mana. Nah, ketidakberhasilannya itu yang mungkin teori-teori tentang angin ini bisa memperkuat argumentasi Anies Baswedan. Tapi bukan teori tentang angin ini yang menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bukan. Tetapi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah bagaimana real penggunaan anggaran 80 triliun oleh Anies Baswedan dalam rangka mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta. Dan ini saya kira pertanyaan yang penting dan harus dijawab oleh Anies Baswedan. Karena yang pertama, Anies Baswedan adalah
mantan kepala daerah. Ya, dan pernah dipercayakan uang yang begitu besar ya, 80 triliun itu ya, dan Anies Baswedan harus mampu meyakinkan kepada publik bagaimana dia mampu mengelola anggaran yang begitu besar. Walaupun masih dalam tingkat daerah atau provinsi. Dan itu akan sangat membantu meyakinkan kepada publik bahwa Anies akan lebih mantap, lebih pantas untuk memimpin negeri ini karena dia mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang begitu besar ya, yang dipercayakan oleh negara kepadanya untuk dikelola olehnya. Itu yang saya kira ditunggu oleh publik, bukan soal teori angin gitu ya. Jadi narasi yang dibangun oleh tim 01 terkait dengan teori angin itu saya kira sangat keliru, walaupun penjelasan Anies Baswedan begitu bagus ya, begitu luar biasa, tetapi bukan itu yang ditunggu oleh masyarakat, bukan itu yang ditunggu oleh publik. Anies ini kan calon presiden. Anies ini bukan calon profesor atau dia adalah calon presiden. Ya, presiden itu kan yang dituntut oleh masyarakat, yang ditunggu oleh masyarakat adalah bagaimana kepiawaiannya, bagaimana kebijakannya menggunakan anggaran. Pertanyaan dari Prabowo Subianto ini kan sebenarnya membantu mendongkrak Anies supaya Anies mempertanggungjawabkan kepada publik bagaimana dia pernah menggunakan anggaran yang begitu besar, 80 triliun untuk mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta. Itu yang ditunggu oleh masyarakat, dan saya kira butuh sebuah kejujuran dari pemimpin untuk melaporkan gitu ya. 80 triliun itu berhasilnya di mana ya, atau sedang berjalan di mana, atau yang tidak berhasilnya di mana. Kalau Anies melakukan itu, saya kira luar biasa, dia akan diapresiasi oleh publik karena dia benar-benar jujur mengatakan sebenarnya dan jujur memberikan informasi terbuka kepada publik tentang penggunaan anggaran. Itu yang saya kira narasi itu yang harusnya dikapitalisasi oleh tim 01, bukan soal teori angin. Teori angin itu orang udah tahu semua kok, anak-anak kecil udah tahu itu. Jadi walaupun penjelasannya bagus, tapi menurut saya secara elektoral ya rugi untuk pasangan 01. Mantap, salam demokrasi.